Oh ya, jangan lupa like atau subscribe di channel Benny Setiawan Magetan. ya, channel Benny. Banyak ya kepada pengurus ya Pak Darwis ini, karena apa? Karena basis pengembangan kita itu harus desa. Kenapa? Karena ada main tempat wisata kita itu harus dipecah ya, harus dipecah. Sudah ada contoh tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pak Darwis, yaitu seperti Geni Langit, harus diciptakan lagi, dan saya juga sudah perintahkan kepada PMD untuk membuat pemetaan desa-desa mana yang terus dikembangkan ya. Jadi kita nanti sarana prasarananya kita perbaiki gitu ya, jadi mana yang dikembangkan sehingga nanti fokus gitu ya, fokus mana yang akan dikembangkan, desa mana dikembangkan. Seperti sini kemarin kan kita perbaiki, kita lebarkan, walaupun jalannya kita belum perbaiki ya, jembatannya ya. Jadi seperti itu ya, jadi caranya gitu. Demikian yang juga Geni Langit dulu kan jalannya sempit, kita lebarkan ya, bis bisa masuk naik seperti itu. Kalau dari Pok Darwis ini kan baru 35 Pak ya, dorongannya untuk agar lebih banyak ya, jadi gini, tidak semua desa harus jadi desa wisata ya kan, yang potensi dulu aja. 35 itu kalau jadi luar biasa gitu ya kan, dampaknya. Jadi desa wisata itu kan seperti pasar, jadi produknya nanti bisa dari pertanian yang penyangganya. Tidak semua harus jadi desa wisata ya, tapi memproduksi mungkin sayurannya, mungkin buahnya. Support Pemkab sendiri terhadap Pak Darwis yang sudah ada di Magetan, Pak? Ya, kita kan terima kasih ya, support tidak dalam bentuk apapun ya, tetapi kita memberi ekosistem yang baik ya kepada Pak Darwis ini. Lembaga ini tentu menjadi mitra pemerintah untuk saling mengisi. Dikpora sudah saya perintahkan ya, program-programnya supaya program betul-betul bermanfaat ya, harus mendatangkan, sehingga nanti Pak Darwis sudah bekerja sama dengan teman-teman Dispora ya, untuk mengadakan kegiatan. Contoh, Dispora sekarang ada kegiatan program-program ya, seni misalkan. Dengan kan bisa memetakan ya desa-desa mana yang perlu di ini ya. Ambil contoh seperti Simbatan. Oh, di sana perlu ada didatangkan kesenian ya, nanti bisa disupport dari teman pariwisata. Oke, siap. Kan gitu ya. Jadi Pak Darwis bisa mengatur orkestranya, dirijennya. Oke, siap. Oke. Terima kasih, Pak. 3 tahun yang ke depan pastinya yang pertama melanjutkan program 3 tahun pertama kami yang belum tercapai. Yang pasti nantinya yang tahun kedua ini, karena tahun pertama kami sudah meletakkan standar tentang kesadaran Pak Darwis itu apa, kemudian pemberdayaan masyarakat itu apa. Di 3 tahun kedua kami berharap bisa lebih meningkatkan itu, kemudian lebih menyadarkan kepada masyarakat desa bahwa apapun yang dibangun di desa, masyarakat desa adalah subjek bukan objek, satu. Yang kedua, kami berharap nanti seluruh pengurus Pok Darwis bisa memberikan kontribusi untuk sustainabilisasi dari potensi desa yang ada di Kabupaten Magetan untuk menunjang potensi utama dari Kabupaten Magetan. Alhamdulillah di 3 tahun pertama desa penyangga dari atraksi utama di Kabupaten Magetan Sarangan itu sudah ada, termasuk Randu Gede ini kan. Randu Gede ini, Kampung Susu Singolangu, terus kemudian Sidomukti, itu adalah Ngancar. Terus itu adalah desa-desa penyangga kegiatan kepariwisataan dari Sarangan. Jadi artinya nanti wisatawan-wisatawan yang datang ke Magetan itu tidak langsung ke Sarangan, tetapi bisa mengunjungi
daya tarik yang ada di desa-desa di kawasan kaki Gunung Lawu ini, terutama di sekitar Sarangan. Dan kami berharap nanti setelah mereka mengunjungi daya tarik desa ini, mereka akan menginapnya di Sarangan. Artinya itu dapat menambah length of stay dari wisatawan yang datang ke Magetan untuk lebih lama tinggal di Magetan, untuk lebih banyak membelanjakan uangnya di Magetan. Kalau ini skup yang lebih kecil, saat misalnya Randu Gede, nah desa sekitarnya kan tidak semua jadi desa wisata, dia jadi desa penyangganya Randu Gede. Nah, itu sudah ada mulai perhatian atau belum dari? Sudah ada program atau belum dari? Kalau khusus Randu Gede sampun Gimba, nah, ini kebetulan saya bersama kepala desanya Randu Gede. Dilihat di sini itu ada salah satu stand, itu stand UMKM, artinya tidak hanya hasil dari Randu Gede saja, tetapi ada dari kemudian Boko Arum, ada kemudian dari Pelangkrongan. Misalnya Pelangkrongan nanti panen durian ya, kita sudah pernah melakukannya, panennya di sana, dijual di sini, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sudah mulai kita lakukan. Dan terus didorong ya? Terus didorong, insya Allah. Terus didorong, memang kami terus mendorong tidak hanya di barat, nanti pun karena Magetan ini juga ada di timur gitu. Di sana ada Damjati, kemudian Briorejo. Kami sedang berpikir untuk menghubungkan itu semua dengan apa, itu sudah kami pikirkan juga. Selamat datang kami berikan kepada Bapak Bupati Magetan. Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku limpah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Prawoto SMSI yang kami hormati, staf ahli Bupati, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan, anggota Forkompok Darwis, Kepala OPD terkait, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita bersama dapat hadir dalam acara pengukuhan Forkompok Darwis Kabupaten Magetan periode 2021 sampai dengan 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, 28-Cap-403-Cap-403.013-2021 tentang pembentukan Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Magetan Masa Bakti 2021-2024. Bupati Magetan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, membentuk Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Magetan periode 2021-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sampai dengan ke-4, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Magetan pada tanggal 16 Desember 2021. Bupati Magetan ditandatangani Suprawoto. Lampiran keputusan Bupati Magetan nomor 188/Cap-403/403.013/2021 tanggal 16 Desember 2021. Susunan keanggotaan Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Magetan Masa Bakti 2021-2024. Pelindung 1. Bupati Magetan, 2. Wakil Bupati Magetan, Pembina, Sekretaris Daerah, Pengarah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Ketua Nunung Widyastuti, Wakil Ketua Agus Dwi Setiono, Sekretaris Beni Setiawan, Bendahara Tata Pancono Utomo. Seksi-seksi 1. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Manusia, Ketua Sarmo, Anggota 1. Rianto, 2. Agus Suwandono. 2. Seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan, Ketua Suparmin, Anggota 1. Puryanto, 2. Suyatno. 3.
Seksi Pembangunan Usaha, Ketua Supeno. Anggota 1. Asro Rianto. 2. Suci Minarni. 3. Suwito. 4. Seksi Kebersihan dan Keindahan, Ketua Suparlan. Anggota 1. Punzani Widya. 2. Kepada anggota yang akan dikukuhkan, disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Bupati Magetan berkenan menuju tempat pengukuhan. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pengukuhan. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Kamis, tanggal 3 Februari 2022, saya Bupati Magetan secara resmi mengukuhkan Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Magetan masa bakti tahun 2021 sampai 2024. Saya percaya bahwa saudara sekalian dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk terus mengembangkan dan memajukan kepariwisataan di Kabupaten Magetan. Bupati Magetan berkenan kembali ke tempat. Anggota yang telah dikukuhkan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada hari ini kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan keluangan waktu untuk hadir di tempat ini untuk melaksanakan pengukuhan Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Magetan periode 2021-2024. Kami sampaikan juga terima kasih dan salam hormat kepada Bapak Bupati yang sudah meluangkan waktunya dan sudah memberikan support kepada teman-teman desa yang hari ini insya Allah hadir semua Bapak sebagai perwakilan dari beberapa desa yang tergabung dalam Forkompok Darwis. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Bapak Joko beserta staf dan beserta sahabat-sahabat semua yang menjadi instrumen kerja bersama dari Kelompok Sadar Wisata. Terima kasih kepada Bapak staf ahli Bupati serta para undangan yang tidak bisa dikukuhkan 2019 berakhir 2021. Sedikit laporan dari kepengurusan yang lama, capaian-capaian dari kami yang sudah kami sampaikan visi dan misi sebelumnya dari kepengurusan. Saat ini dari awal dibentuknya Kelompok Sadar Wisata dari 11 anggota saat ini sudah mencapai 35 desa di Kabupaten Magetan dari timur sampai barat. Kemudian beberapa raihan-raihan yang kita capai dari Kelompok Sadar Wisata ini belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang kami inginkan Bapak, tetapi kami akan terus berusaha dibantu oleh sahabat-sahabat desa yang ada di Kabupaten Magetan. Kenapa tadi kami juga menyanyikan lagu Desaku? Kelihatannya sederhana Bapak, tetapi kami berharap nada-nada dan syair-syair yang ada di Desaku, lagu tersebut bisa benar-benar mengilhami sahabat-sahabat desa bahwa desa adalah pusat dari semuanya. Desa adalah pusat dari pembangunan. Terima kasih, kita juga selama 3 tahun masa kepengurusan kita, alhamdulillah kita menelurkan 1 desa cemara, yaitu desa wisata Dewi Cemara, desa wisata cerdas, mandiri dan sejahtera di tingkat provinsi, dan alhamdulillah menjadi perhatian di tingkat nasional, yaitu terima kasih kepada sahabat-sahabat desa di Desa Geni Langit, ada Mbak Parti dan Mas Agus di sini. Terima kasih. Kemudian kami beberapa raihan juga lomba-lomba tingkat nasional yang diraih oleh Desa Geni Langit, Desa Simbatan, Desa Randu Gede. Bukan berarti yang lainnya belum ada
prestasi, tetapi prestasi kebanyakan dari 35 desa di Kabupaten Magetan yang masuk dalam Forkompok Darwis sudah memberikan prestasi tingkat provinsi setidaknya. Walaupun itu masih menjadi perlu progres selanjutnya seperti itu. Dan di 3 tahun pertama kami mampu meletakkan standar mengenai pemberdayaan masyarakat, bahwa kegiatan kepariwisataan ataupun kegiatan apapun yang dilakukan di desa itu seharusnya berbasis pemberdayaan masyarakat. Karena masyarakat desa bukan suatu objek, tapi masyarakat desa adalah subjek. Apapun yang digandeng oleh masyarakat desa, selayaknya bahwa masyarakat desa ini menjadi subjek. Dan ini sudah kita letakkan di 3 tahun pertama. Alhamdulillah, desa-desa sudah bergerak sendiri, berjalan sendiri, dan kami berharap ke pengurusan kedua nanti kami bisa meletakkan zonanisasi, Bapak, zonanisasi potensi dari potensi dari desa-desa di Kabupaten Magetan yang nantinya bisa menunjang pariwisata utama dari Kabupaten Magetan, yaitu Sarangan. Kami berharap penciptaan desa wisata sesuai dengan arahan langsung dari Bapak Sandiaga Uno dan Bapak Gus Halim dari Kemendes, bahwa kami memajukan dan mulai menggalakkan desa wisata dengan merangkum semua yang ada, yaitu dari pertanian dan peternakan. Karena potensi kita besar di Kabupaten Magetan untuk pertanian dan peternakan, kami akan menggabungkan menjadi suatu bentuk kegiatan kepariwisataan yang bisa mendongkrak ekonomi dari masyarakat desa. Kalau bahasa kita, Pak, kalau kegiatan kepariwisataan di desa itu tidak nyugihi tapi nguripi. Alhamdulillah itu sudah di OPD terkait, contohnya yaitu Karang Taruna dan UMKM. Karena kalau bicara tentang pariwisata, semua hal di dalam kehidupan masyarakat desa itu tercantum, Bapak. Untuk itu terima kasih kehadiran semua teman-teman OPD yang terkait. Untuk hari ini kami berharap dan kami mohon, jadi karena kami ini semuanya bondonya nekat dan memang kecintaan terhadap desa, akhirnya kami menggandeng apapun yang bisa menjadi bersama-sama untuk tumbuh bersama. Nah, kendaraan operasional ini berupa sepeda motor, Bapak, 3 buah sepeda motor yang bisa digunakan oleh pengurus untuk turun langsung ke desa-desa, seperti itu. Kenapa tidak mobil? Karena memang satu, kami dapatnya itu. Yang kedua, memudahkan kami untuk kemudian menyapa sahabat-sahabat di desa. Seperti itu, Bapak. Dan setiap program kami adalah 2 bulan sekali sampai dengan 3 bulan sekali kami selalu berkumpul untuk mereview apa yang sudah kita lakukan. Yang awal dulu kita sudah alhamdulillah sudah senang sekali kita bisa menghadirkan Geni Langit. Geni Langit ini sudah menjadi contoh tidak hanya di provinsi tetapi nasional. Kemudian kami sampaikan juga, Bapak, kalaupun desa-desa kami yang lain digunakan sebagai percontohan atau studi banding, insya Allah kami sudah siap, Bapak. Tidak hanya di Geni Langit, di Truneng kami siap, di Simbatan kami siap, di Jabung kami siap. Hanya saja memang perlu kami informasikan apa-apa saja yang bisa dipelajari di desa-desa tersebut. Tetapi kami pastikan dari 35 desa itu lebih dari 5 bahkan lebih dari 7 kami siap untuk menerima kunjungan studi banding. Beberapa minggu yang lalu saat Gus Halim datang, kami juga menerima studi banding dari Jawa Tengah, Bapak. Langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Pariwisatanya Jawa Tengah. Jadi saya seringkali disebut sebagai maknya desa gitu, sangat bangga sekali kepada sahabat-sahabat desa sini. Kebanyakan di sini banyak juga kepala desa, Bapak. Ini pengurusnya banyak yang kepala desa, ada juga yang mantan kepala desa, gitu ya. Tapi yang perlu ditepuk tanganin bahwa walaupun mantan, mereka masih bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk desa. Saya terus sama sahabat desa yang ada di sini. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Untuk kurang lebihnya nanti kalau ada pesan sponsor dari teman-teman, diharapkan tahun 2022 nanti kapasitas dari teman-teman desa lebih ditingkatkan lagi melalui pelatihan-pelatihan, Bapak. Dan itu mohon pelatihan dari OPD terkait manapun yang terkait dengan masyarakat desa, mohon kami untuk ikut disertakan. Karena pembangunan tidak ada gunanya tanpa pembangunan sumber daya manusia. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Tuan. Selanjutnya Desa Sibatan sebagai 300 besar anugerah Mohon Desa izin, Wisata Bapak. tahun 2021. Selanjutnya Desa Geni Langit sebagai 300 besar anugerah Desa Wisata tahun 2021. Kok ada lagu desaku, apa desaku sing lagu yang saya diajarkan oleh guru saya kelas 4 dulu ya. Ternyata betul. Dan saya masih hafal. Jadi waktu kelas saya diajari guru saya sampai hafal namanya Darwati Ujung ya. Ada Jami-Jamir ya, desaku ya. Desaku yang kucintai. Diiringi, Mas. Pujaan hatiku, tempat ayah. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Jadi ini bukti ya, saya masih hafal ya. Oleh guru diajarkan oleh guru saya namanya Ibu Sudarwati. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan selamat ya kepada pengurus yang baru dilantik periode 2001-2024. Saya yakin peran panjenengan sangat luar biasa. Ya, Magetan ini butuh panjenengan semua. Butuh tangan-tangan, butuh kearifan, butuh pengorbanan. Karena apa? Ya, karena kita dalam posisi yang harus mengejar, bukan di depan. Jadi kalau kita melihat, jangan melihat yang kemarin, tetapi kita melihat yang sudah jauh lebih maju. Kalau kita sudah di depan, kita lihat yang jauh lebih baik di luar negeri. Begitu. Itu cara kita supaya terus terpacu. Oleh sebab itulah, mari kita maknai pengukuhan ini untuk terus berkarya demi kebaikan Magetan yang kami cintai. Amin. Kami terima kasih kepada mantan Lurah Sibatan, mantan Jangan. apa tuh Sumber dodol. Sumber dodol. Masih mau berapa ya? Masih bersedia berkorban. Nanti mantan bupati ya. Jadi jabatan itu tidak akan langgeng, ya. Oleh sebab itu, yang langgeng itu adalah kebaikan. Catatan kebaikan itulah yang langgeng. Mari kemudian kita mencatatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi semua ada batasnya, ya, kecuali kebaikan dan nama baik. Karena nama baik itu akan terus dicatat sampai kita tidak ada. Betapa ruginya kita semua lahir, kemudian dicatat, bukan dicatat kebaikan, tetapi sebaliknya. Oleh sebab itulah hari ini saya berharap anggota Pokdarwis semuanya, ya, mari kita mencatatkan kebaikan. Yang kedua, tentu sebagai bupati saya mohon maaf sekali, ya. Saya sebagai bupati, saya kalau tidak jadi bupati itu kesini tadi nggak masalah, gitu ya. Saya jadi bupati itu sudah masalah. Karena lihat jalannya itu saya jadi itulah bedanya ya, bedanya saya selaku bupati. Ada sesuatu yang kurang itu di perasaan saya. Jangan dikira kemudian saya sebagai bupati itu tenang-tenang aja. Begitu sudah saya pikir gitu ya. Begitu itu sudah bagi saya. Masa kritik loh ya, Mas. Oleh sebab itu kita tinggal berdoa sekarang Omikron tidak Nyamperi Magetan. ya, sehingga anggaran kita nanti bisa untuk perbaikan semua. Amin. Amin. Karena suka tidak suka kita ini sekarang kan nyawa yang harus menjadi perhatian utama. Ya, jadi nyawa yang harus menjadi perhatian utama dan anggaran semua terakumulasi ke sana. Itulah yang menjadi persoalan.
Dulu waktu saya jadi bupati baru, saya sudah janji sama Mas Heri Gunadi, saya hitung jalan di Magetan ini tahun 2022 itu selesai. Gitu. Betul, saya hitung sama Mas Heri Gunadi. Tetapi ya gimana, kita berkehendak tapi Tuhan yang menentukan ya. Jadi kita kena COVID yang kemudian memberikan kendala-kendala kepada kita. Oleh sebab itu cara saya gimana? Cara saya adalah COVID tidak boleh dimaknai hanya sekedar virus, tetapi mengingatkan kepada kita bahwa fasilitas kesehatan harus lebih baik daripada kemarin. Itu kalau saya cara memaknai saya. Musim hujan jangan dimaknai hanya banjir, tapi waktunya menang. Itulah caranya kita berpikir positif. Dan sebab itu kalau itu yang menjadi cara berpikir kita, cara bertindak kita, saya yakin ya Magetan ini akan semakin lama semakin baik. Amin. Semakin baik, semakin baik. Amin. Yang ketiga, saya desa wisata itu tidak hanya di sini. Kalau di Belanda coba nanti lihat, panjenengan bisa lihat namanya Geton. Itu ada desa namanya Geton. Geton itu tadi namanya dia di YouTube. Desa yang unik. Desa nggak ada jalan. Desa nggak ada jalan. Unik, jadi harus unik, gitu ya. Memang harus unik. Desa nggak ada jalan. Loh, jalannya lewat apa? Lewat sungai. Iya, jadi jalannya lewat kanal, gitu ya. Jadi orang di situ anunya lewat kanal, ya kanal. Jalanannya nggak ada mobil, nggak ada apa-apa. Semua lewat kanal. Itu justru yang unik, ya. Dan mohon maaf, dari stasiun kereta api, dari stasiun kereta api Giton itu kira-kira kenapa itu diantaranya? Saya kemudian ingin diantaranya begini. Magetan itu berbeda dengan bupati yang lain, ya. Biar panjenengan juga ikut bangga lah. Bupatiku tiba ya pinter gitu. Jadi, luar biasa. Jadi caranya tidak harus saya kemudian ini adalah salah satu cara saya untuk memberi kebanggaan kepada siapapun ya sebagai warga negara, dan itu tidak usah ragat gitu ya kasarnya, tidak usah Kemudian yang keempat begini, saya terima kasih kepada panjenengan untuk vaksin ya. Karena cara kita supaya ekonomi tetap jalan vaksin. Oleh sebab itulah kemudian saya selalu genjot vaksin. Libur Pak, capek Pak. Enggak, jalan. Minggu ganti dengan pendopo. Saya katakan gitu. Ganti di pendopo. Ya, itu kalau tidak ada nakesnya capek, ganti minta tolong kepada relawan-relawan. Ya, dari rumah sakit swasta atau apa di situ. Kenapa? Pertimbangan saya hanya satu, ya, terjadinya herd immunity, ya, terjadinya kekebalan komunitas. Kalau sudah terjadi kekebalan komunitas, kita bisa bergerak. Kalau enggak, ya kita akan terpuruk terus. Itu salah satu cara. Oleh sebab itulah saya sama Mas Joko, kemudian saya bilang sama Mas Joko, tahun 2021 kemarin, Mas Joko, kalau nanti vaksinnya sudah kita mencapai lebih dari 70%, siap-siap. Semua kegiatan, program kegiatan Kabupaten Magetan harus di-eventkan. Tidak boleh, tidak boleh hanya biasa-biasa saja. Sampai-sampai, mohon maaf, ini saya buka ya, mohon maaf. Berpunah. Jadi santap Magetan, misalkan gitu. Durian Saman. Nanti Februari ini panean ya. Jadi seperti itu, semua difestivalkan, semua harus diagendakan juga. Kalau perlu ya, misalkan teman-teman penggiat bonsai gitu ya, kemarin ketemu saya pengurusnya bonsai. Monggo jenengan itu misalkan bonsai timbang selain dianukan di media sosial ya, di dunia maya ditawarkan di situ. Jenengan bisa pasang di pasar baru itu ditata yang bagus, dikei regone sakmene gitu ya. Siapa tahu ada yang
tertarik, minat gitu, dipasang aja di situ, tapi ditata yang bagus, sekaligus untuk hiasan, sekaligus untuk Jual. kan bagus, saya katakan gitu. Misal anak-anak sekolah itu misalkan nanti kalau pas musim kemarau misalkan dipamerkan hasil-hasil karyanya, lomba misalkan apa itu baca puisi, buat cerkak, buat cerpen, buat puisi, buat gambar, di alun-alun belikan tripod itu ya, tripod itu kan seneng anak-anak, bangga orang tuanya, dipasang di pinggir jalan, di pasar baru, di mana itu bangga semuanya. Jadi jangan sampai tidak ada apa-apa gitu ya. Misalkan Mas Pardi di Geni Langit sana pas Sabtu Minggu, anak-anak misalkan gambarnya anak-anak SD di kecamatan Pontal sana yang bagus-bagus kumpulkan, dikasih tripod, kan bagus. Siapa tahu dikasih harga gitu ya, harganya sekian. Siapa tahu laku gitu ya. Ya, jadi siapa tahu, karena ada orang yang hobinya misalkan membeli lukisan-lukisan yang sederhana. Bi. Tahun 2022 ini gimana nih ke depan Pok Darwis, Mbak? Bismillah, insya Allah tahun 2022 masa bakti kita yang kedua, pengurus yang kedua, Pok Darwis lebih bisa memberikan prioritas kerja kepada desa-desa mana saja yang bisa menjadi percontohan. Semoga di tahun 2022 kami sudah bisa memberikan zonanisasi. Jadi potensi zonanisasi dari desa-desa di Kabupaten Magetan. Insya Allah lebih baik lagi, tetap semangat walaupun di masa pandemi ini Omikron tetap menghantui, tapi tetap semangat. Kita yakin kita bisa, dan kita yakin insya Allah ke depan desa-desa di Kabupaten Magetan bisa menjadi desa-desa penunjang wisata utama dari Kabupaten Magetan. Oke, siap. Terima kasih. Ayo ya Simbatan. Halo, apa kabarnya? Kabar apik, Lur. Yang penting semangat. Oke. Mbak Tata. Ayo kabari Mbak Tata. Mbak Putih kabari. Kabari saya. Kabari Mbak Putih. Alhamdulillah bagus. Oke, semangat ya. Semangat, tetap semangat. Oke, Lur. Ini bersama teman-teman Forkom Pak Gianto ini, tak absen. Pak Gianto, lihat. Oke. Mas Bro, tapen. Mbah. Oke. Pak Lurah, ya. Mbak Beno, ya. Oke. Mbak Suci, ya. Oke, Lur. Sing duwe Cemara Sewu. Nah, sing duwe pemancingan apa itu? Celelek. Ya, celelek. Oke. Ini enggak ada Merau Pleret Agung. Bersama ajudan Mas Bro. Oke.